Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras para pemimpin dunia yang mengakui negara Palestina. Netanyahu pun akan tampil dan pidato di sidang Majelis Umum PBB pada Jumat 26 September. Dalam pidato itu Netanyahu menolak Palestina merdeka. Hal itu disampaikan Netanyahu sebelum berangkat ke New York pada Kamis 25 September. Netanyahu berjanji akan mengecam para pemimpin yang mengakui Palestina. Menurut Netanyahu, langkah ini sebagai kapitulasi memalukan. Ia menekankan keputusannya berbicara lantang di forum PBB untuk meluruskan pandangan dunia. Pihaknya juga ingin menegaskan bahwa kebijakan internasional yang berpihak kepada Palestina sama sekali tidak mengikat Israel. Netanyahu menilai sejumlah negara barat salah langkah karena mendukung kemerdekaan Palestina di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza. Sementara hal ini dilakukan Netanyahu di tengah berbagai kecaman global atas agresi Israel di jalur Gaza. Bahkan para pemimpin dunia mengecam keras Israel saat melakukan pertemuan KTT PBB pada pekan ini. Israel menangkap seorang warga negara Amerika Serikat Israel yang dituduh menjadi mata-mata Iran. Adapun warga Amerika Serikat Israel itu diduga bekerja dengan intelijen Iran untuk melakukan misi pengumpulan informasi. Dikutip dari Anadolu, pria yang dituduh mata-mata itu bernama Yaakov Per, berusia 49 tahun. Pihak berwenang Israel mengumumkan penangkapan Yaakov pada Kamis 25 September. Yaakov akan segera menghadapi tuntutan resmi karena diduga melakukan misi pengumpulan intelijen di Israel atas nama Tehran. Para penyidik mengatakan Yaakov pertama kali mendatangi kedutaan besar Iran di Maroko pada tahun 2017. Kedatangannya untuk mencari suaka bagi dirinya dan keluarga. Ia kemudian menerbitkan artikel-artikel yang mengkritik Israel di platform Iran setelah pemakaman pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada awal tahun 2025. Yaakov setuju bekerja sama dengan agen-agen Iran. Polisi mengklaim Yaakov kembali ke Israel pada Juli 2025 dan mulai menjalankan tugas-tugasnya seperti pengumpulan informasi tentang tokoh-tokoh penting, di antaranya mantan kepala militer Herzi Halevi dan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Yaakov juga diduga merekam berbagai lokasi di Israel hingga berupaya merekrut orang lain. Belum ada komentar langsung dari Iran mengenai klaim Israel tersebut. Pasukan Israel ganas meluncurkan serangan balasan Houthi di ibu kota Yaman, Sana'a, pada Kamis 25 September 2025. Militer Israel mengklaim bahwa pasukannya menargetkan markas besar staf umum Houthi, lokasi intelijen hingga beberapa tempat yang digunakan untuk menyimpan senjata. Akibat serangan Israel, kepulan asap hitam mengepul tinggi di langit selatan dan barat Sana'a. Militer Israel mengklaim operasi itu berhasil menghancurkan tempat penting Houthi. Pasalnya, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur vital dan sejumlah jaringan listrik. Kemudian saluran air utama dilaporkan lumpuh hingga menyebabkan pemadaman di beberapa distrik. Tak hanya itu, berdasarkan laporan, yakni sekira 2 anggota Houthi tewas dan 48 lainnya mengalami luka parah. Sebelumnya, drone Houthi yang diluncurkan dari Yaman menghantam resor wisata Eilat di Israel Selatan pada Rabu 24 September waktu setempat. Akibat serangan itu, sekira 22 orang terluka terkena gempuran drone Houthi. Meski demikian, kelompok Houthi di Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dilaporkan Angkatan Laut Israel kembali bersiap menjegat misi aktivis yang menaiki armada kapal flotila pada Rabu 24 September. Pasalnya armada tersebut membawa puluhan kapal ke Gaza untuk menantang blokade Israel di kawasan itu. Atas kabar tersebut, juru bicara IDF, Brigjen Avi Devrin, menyebut kapal perangnya akan dikerahkan untuk mempertahankan perbatasan Israel di laut. Bahkan Devrin menuding armada global Sumut Flotilla itu dibiayai oleh Hamas. Israel mengaku memiliki bukti yang jelas namun tidak menjelaskan keterangan secara detail. Diketahui sebelumnya, para aktivis dalam armada yang berusaha menerobos blokade Israel terhadap Gaza itu menyebut kapal mereka telah diserang pesawat tak berawak di selatan Yunani pada malam hari.
Peristiwa itu terjadi sejak Selasa 23 September malam hingga Rabu 24 September dini hari. Saat kejadian berlangsung terdengar sebanyak 13 ledakan. Bersamaan dengan itu, drone menjatuhkan benda tak dikenal ke 10 kapal. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang Israel belum memberikan tanggapan soal laporan penggunaan pesawat tanpa awak hingga gangguan lainnya.